Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Hanifah, NIM 1912007. Mata kuliah Telaah Kurikulum PAI, dosen pengampu Helna Nilis MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sholat fardu dalam kondisi tertentu Fikih MTS kelas 7 semester 1. Kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut atau teori. Kompetensi dasar. Yang pertama, mengamalkan sholat dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab yang memperbolehkan. Yang kedua, menjalankan sikap dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara sholat wajib dalam berbagai keadaan tertentu. Yang ketiga, memahami ketentuan dalam berbagai sholat dalam keadaan tertentu. Yang keempat, memperagakan tata cara sholat dalam keadaan tertentu. A. Sholat dalam kondisi tertentu. Sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Begitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik di tengah-tengah kondisi apapun. Sholat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. B. Dasar hukum pelaksanaan. Sholat dalam kondisi tertentu telah dipraktekkan pada masa Nabi SAW. Praktek ini dapat dilihat dari turunnya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW untuk melakukan sholat dalam kondisi bertempur di jalan Allah, atau yang diperbolehkan menurut ketentuan fikih. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap-siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. C. Sholat khauf. Tata cara pelaksanaan sholat khauf. A. Musuh akan menyerang dari arah kiblat. Yang pertama, pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Yang kedua, imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Yang ketiga, imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku bersama-sama.
Yang keempat, imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Yang kelima, setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan barisan pertama berjaga-jaga. Yang keenam, pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Yang ketujuh, ketika imam dan barisan kedua melakukan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Yang kedelapan, imam, barisan kedua, dan barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama, disusul mengakhiri sholat dengan salam. Selanjutnya, B. Musuh akan menyerang dari arah selain kiblat. Yang pertama, salah satu jamaah mengumandangkan azan dan iqamah. Yang kedua, imam membagi jamaah ke dalam dua kelompok. Yang ketiga, kelompok pertama sholat bersama imam dan kelompok kedua berjaga-jaga. Yang keempat, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Yang kelima, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Yang keenam, setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. Yang ketujuh, imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendirian hingga mengakhirinya dengan salam. D. Sholat fardu orang sakit. Orang yang sakit sangat parah tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi sakit. Pilihan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. E. Sholat fardu di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jika pada zaman dulu kendaraan yang digunakan adalah binatang onta dan keledai, maka pada saat ini pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, dan seterusnya termasuk bagian dari kendaraan. Disunahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat dilanjutkan dengan menghadap sesuatu jalannya kendaraan yang ditumpangi. Sunnah ini dianjurkan ketika mengetahui dengan jelas arah kiblat. Jika tidak secara pasti, sholat dapat menghadap arah sesuai laju kendaraan. F. Sholat fardu di tengah kondisi tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir, dan takut akan terjadinya sesuatu jika kita melaksanakan sholat dengan cara yang normal atau wajar. Contohnya, ketika aparat keamanan muslim sedang mengepung sindikat pengedar ganja bersenjata, berada di tempat yang rawan bencana, dan lain-lain. G. Hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sholat fardu yang tetap menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukannya dimaksudkan oleh Allah agar orang yang melaksanakannya terpupuk kepribadiannya. Pelaksanaan sholat dalam kondisi sulit akan membentuk kita menjadi pribadi yang konsisten dalam beribadah. Konsisten tersebut merupakan buah, hasil atau karomah yang muncul disebabkan sholat yang kita jalankan. Evaluasi akhir. Yang pertama, bagaimana dasar hukum pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu? Yang kedua, ada berapa macamkah penyebab khauf dalam sholat? Jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya.
Yang ketiga, atas pertimbangan apakah orang sakit tersebut dapat beralih dari satu pilihan tata cara ke tata cara lainnya? Yang keempat, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat khauf? Yang kelima, apa hikmah pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu? Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.